bangun kesiangan. Aku panik dan segera menghubungi temanku untuk bertanya perihal perkuliahan yang hampir saja aku lewatkan. Tapi ternyata, karena keadaan yang tidak mendukung, kuliah diliburkan. Aku merasa sangat senang menjalani rutinitas kuliah di rumah, melakukan Zoom meeting kuliah, keterampilan medik, skill activity, dan bahkan ujian kita lakukan secara daring dari rumah. Tapi lama-kelamaan aku mulai merasa jenuh, bosan. Ternyata pergi kuliah dan datang ke kampus lebih aku senangi. Hari ini aku sangat lelah dan bosan dengan rutinitasku. Akhirnya aku coba ajak temanku untuk pergi bermain. Bosan banget di rumah, kita ajakin orang. Halo Ki, Halo Bill, bosan banget gak sih di rumah mulu? iya bosen banget. Ya udah kita main yuk ke mall aja, gimana? Yuk, emang buka ya mallnya? Kayaknya sih buka-buka aja, kita cobain aja dulu. Kita siap-siap dulu, ntar aku jemput ya. Oke, aku siap-siap dulu ya, nanti kabarin. Oke, bye. Hey cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Coronavirus berhasil menggemparkan dunia. Pandemi yang melanda dimulai pada tahun 2019 yaitu di kota Wuhan, negara Cina, lalu kemudian menyebar ke negara lainnya hingga mencapai Indonesia. Saat ini Indonesia masih berjuang untuk dapat bangkit dari keterpurukan karena adanya COVID-19. Usaha yang dilakukan belum cukup untuk dapat terbebas dari terjangkitnya corona. Korban virus corona mencapai hingga 444.000 korban, dengan angka kematian sekitar 14.761 korban jiwa, dan untuk pasien yang sembuh mencapai 376.000 jiwa. Saat ini korban jiwa terus bertambah dengan signifikan disebabkan oleh virus corona yang mematikan. COVID-19 menghambat aktivitas dunia. Adanya PSBB penghambatan sosial berskala besar yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk pemutusan rantai COVID-19 ternyata berimbas pada keberlangsungan pendidikan. Menghentikan pembelajaran bertatap muka dan melaksanakan pekerjaan, belajar, dan beribadah dari rumah yang selama ini dilaksanakan dirasa kurang maksimal oleh beberapa kalangan. Adanya kesenjangan finansial dan pengetahuan serta daerah tempat tinggal terkadang menghambat pada proses pembelajaran online. Tadi Mama udah ngomong kan, kalau kamu nanti keluar, kamu mau jadi kayak gini. Ayo, siapa di antara kamu yang masih menganggap gejala letih lesu, gangguan pernafasan, batuk kering, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan juga peradangan paru-paru itu adalah hal yang biasa dan lazim semua orang miliki? Yuk kita simak karena gejala-gejala itu adalah gejala dari virus corona. Coronavirus disease atau yang biasa lebih dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang baru saja ditemukan pada Desember 2019. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI mengklasifikasikan kasus COVID-19 menjadi ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, OTG, orang tanpa gejala, dan pasien yang terkonfirmasi bila didapatkan hasil dari RT-PCR COVID-19 positif dengan gejala apapun. Proses penularan COVID-19 sendiri dengan menyentuh benda yang terkontaminasi berperlukan kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, dan lain sebagainya, juga dari droplet penderita. Setelah menyimak informasi tadi, gimana nih perasaannya? Masih pengen keluar nggak? Kalau aku sih enggak. Ayo kita sama-sama untuk stay at home. Kalau misalnya kalian mau keluar, aku kasih tahu ya cara untuk pencegahan penularannya dan juga tips and trick. Kita simak yuk. Apapun kegiatannya, kalian wajib untuk mencuci tangan,
Teman-teman, biasakan cuci tangan dengan cara WHO yuk, supaya tangan kita terhindar dari makhluk tak kasat mata yang jahat itu. Gini nih caranya, ikutin aku ya. Pertama, basahi dulu tangan kita menggunakan air. Lalu kedua, tuangkan sabun antiseptik atau berbasis alkohol secukupnya. Ketiga, gosok dan bersihkan telapak tangan dengan gerakan memutar. Lalu bersihkan juga punggung tangan dan sela-sela jari. Lakukan gerakan mengunci, kemudian putar-putar ibu jari. Lalu gosok-gosok ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Bilas tangan dengan menggunakan air mengalir. Keringkan tangan dengan tisu steril. Jangan lupa tutup kerannya. Pakai bekas tisu yang tadi ya. Jangan lupa untuk jaga jarak dalam 1 meter, tapi tidak begini juga ya, hehehe. Mari pakai masker yang benar yuk. Jadi kita ambil masker terlebih dahulu ya. Untuk maskernya tersebut kita pegang di kedua sisinya. Untuk warna hijaunya itu pastikan di bagian depan dan untuk warna putihnya di bagian belakang. Nah, di sini kita tarik ya talinya ke belakang karena di sini kita memakai masker hijab. Jika sudah rapi semuanya, maka di mana bagian hidungnya itu ada bagian tulangannya, maka dirapatkan sesuai profil wajah kita. Jika sudah, maka sudah benar semuanya. Nah, untuk pemakai masker seperti ini tidak boleh ya, karena harus menutupi bagian mulut dan hidung. Nah, apalagi seperti ini, seperti Among Us tidak boleh. Kalau ini juga nggak boleh. Kalau misalnya mau belanja harus pakai tas dan jangan lupa pakai masker di bagian mulut dan hidung ya. Kamu ingin memegang sesuatu, kamu harus membersihkan terlebih dahulu tanganmu dengan menggunakan sanitizer. Baru kau boleh memegangnya. Baik menerima barang dari orang, meminjam handphone, menerima uang, maka harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan sanitizer. Jika kau berada di luar, jangan lupa ya di bawah hand sanitizernya. Duh, jadi lapar nih. Nah, kalau misalnya kamu lapar dan ingin makan, maka harus diangkat terlebih dahulu ya, agar kuman-kumannya mati, lebih steril, dan lebih sehat. Akhirnya, aku tidak jadi pergi. Ternyata dunia membutuhkan peranku untuk hentikan rantai corona. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk sama-sama hentikan corona. Stay safe and stay at home guys. Ayo lawan corona.